Sering nggak sih kita udah niat banget nabung, eh gagal terus di tengah jalan? Gimana kalau saya kasih tahu ada cara super jenius buat nabung tapi tanpa disengaja? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah trik finansial yang datangnya bukan dari buku tapi dari seorang pengguna biasa dan ternyata ampuh banget. Yuk kita mulai. Bener kan? Kadang-kadang, sistem yang paling jitu itu bukan yang rumit-rumit dari buku motivasi, tapi trik sederhana yang kita temuin sendiri. Trik yang bener-bener klik dan nyambung sama cara kerja otak kita. Nah, itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Dan ini dia nih, ide utamanya, langsung dari penemunya. Simple banget, simpan uang di beberapa tempat, tapi pakainya harus urut. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin agak aneh ya. Tapi di balik aturan simple ini, ada sebuah kejeniusan psikologis yang luar biasa. Mari kita pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Oke, kita mulai investigasinya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih trik yang kesannya agak nyeleneh ini justru berhasil? Apa rahasia di baliknya? Nah, ini dia jawabannya. Inilah yang bikin trik ini jenius. Tujuannya bukan buat maksa kita nabung, tapi justru bikin proses menabung itu terjadi secara otomatis, nyaris tanpa kita sadari. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke detailnya. Aturan pengeluaran berurutan. Gimana sih cara kerjanya? Aturannya sebetulnya sangat sederhana, tapi justru disitulah letak kehebatannya. Cara mainnya gini. Langkah pertama, pisahin uang kamu ke beberapa wadah yang berbeda. Bisa rekening, dompet digital, atau bahkan amplop fisik. Langkah kedua, dan ini kuncinya, kamu wajib habisin dulu semua uang di wadah nomor 1 sebelum boleh nyentuh wadah nomor 2. Nggak boleh lompat-lompat. Nah, langkah ketiga, ini bagian paling cerdasnya. Kalau sampai uang di wadah terakhir kamu habis, hukumannya adalah kamu harus bikin wadah baru lagi. Sebuah hukuman yang sebenarnya justru bikin tabungan kamu nambah. Sekarang kita jadi detektif finansial yuk. Kita coba cari tahu konsep-konsep keuangan dan psikologi apa aja sih yang sebenarnya dimanfaatkan sama trik simple ini. Coba deh perhatiin perbandingan ini. Trik ini tuh mirip-mirip sama sistem amplop yang terkenal itu, karena sama-sama misahin uang. Tapi bedanya fundamental banget. Sistem amplop itu membagi uang berdasarkan kategori. Misalnya amplop makan, amplop transportasi. Nah, kalau trik ini membaginya berdasarkan urutan. Ini yang bikin jadi jauh lebih fleksibel. Kamu boleh beli apa aja, yang penting uangnya diambil dari wadah yang benar, sesuai urutan. Dan ternyata, semua ini ada dasarnya loh, bahkan berakar pada konsep yang memenangkan hadiah Nobel, namanya akuntansi mental atau mental accounting. Ini tuh kecenderungan alami otak kita buat ngasih label ke uang. Uang buat liburan rasanya beda sama uang buat bayar kosan, padahal nilainya sama-sama 100.000 kan? Nah, trik ini secara jenius ngehack kecenderungan alami otak kita itu. Jadi, ini poin utamanya. Setiap kali kamu berhasil menghukum diri sendiri dan nambahin wadah hashtag 3 atau wadah hashtag 4, otak kamu secara otomatis ngasih label ke uang itu sebagai tabungan jangka panjang atau dana darurat. Uang itu jadi terasa jauh dan sulit dijangkau, jadi kamu nggak gampang tergoda buat makai. Kamu seolah-olah lagi membangun benteng psikologis di sekeliling tabunganmu. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi sisi psikologisnya. Gimana sih sebenarnya trik ini bisa ngakalin otak kita biar jadi lebih hemat secara otomatis? Inilah inti dari tipuannya, kelangkaan buatan. Mungkin total tabungan kamu ada 10 juta, tapi otak kamu cuma fokus sama uang belanja yang kelihatannya sedikit di wadah pertama, misalnya cuma 500.000. Ini menciptakan ilusi seolah-olah kamu hampir kehabisan uang yang secara otomatis bikin kamu ngerem pengeluaran. Cerdas kan? Analogi ini pas banget deh. Kalau kita terlalu keras sama diri sendiri, misalnya sama sekali nggak boleh jajan, suatu saat kita bisa kalap dan malah menghabiskan semua tabungan. Fenomena ini sering disebut revenge spending atau belanja balas dendam. Nah, trik ini punya solusi buat revenge spending. Sistem ini nggak melarang kamu belanja, sama sekali nggak. Kamu boleh kok pakai uang dari wadah berikutnya. Tapi ada hambatannya, kamu jadi harus bikin wadah baru, dan itu kan perlu usaha. Otak kita tuh benci dilarang, tapi kalau cuma dikasih hambatan kecil, dia masih bisa terima. Inilah yang bikin sistem ini jauh lebih awet dan berkelanjutan. Jadi, setelah kita bedah dari tadi, apa sih jawaban dari teka-teki kita? Jawabannya sederhana, ini bukan sekedar anggaran, ini sebuah permainan. Yap, istilah kerennya adalah gamifikasi. Kamu mengubah proses menabung yang mungkin terasa membosankan jadi sebuah permainan yang seru. Ada aturan mainnya, ada tantangannya, dan ada hadiahnya, yaitu tabungan yang ngumpul sendiri tanpa kamu sadari. Kamu lagi main game melawan dirimu sendiri, dan kamu menang. Jadi, kalau kamu mau coba main game ini, prinsipnya gampang banget.
Pertama, tentuin urutannya. Kedua, buat aturan hukuman yang sebenarnya adalah cara buat nabung. Ketiga, fokus aja sama uang di wadah pertama. Dan terakhir, manfaatin rasa malas kamu. Jangan sering-sering ngecek total semua tabungan. Biarin aja, biar nanti jadi kejutan yang menyenangkan. Dan ini dia pelajaran terpenting dari semua ini. Sistem keuangan terbaik itu bukanlah yang paling canggih atau paling rumit, tapi sistem yang kamu rancang khusus untuk menaklukkan otakmu sendiri. Kuncinya adalah menggabungkan prinsip finansial dengan pemahaman tentang caramu berpikir. Jadi kamu bukan melawan kebiasaan, tapi justru berteman dengan kebiasaan itu untuk mencapai tujuanmu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Terinspirasi dari pembahasan kita hari ini, coba deh pikirin, apa satu aturan main yang unik, simple, dan bisa kamu ciptakan yang dirancang khusus buat kepribadian dan kebiasaanmu sendiri? Terima kasih sudah menyimak.